Hujan deras dan angin yang bertiup kencang kini semakin menjadi-jadi. Selanjutnya, ukurannya menjadi semakin menggila. Ukuran angin lesus itu lebih dari 2 depa pada titik-titik pusaran anginnya. Sementara bagian atas batang beliung berukuran jauh lebih besar. Andai kata saat itu siang hari, tentu akan dapat dilihat dengan jelas benda apa saja yang terisap dan terlempar tanpa daya. Entah mimpi apa penduduk yang tinggal di sebuah rumah terpencil di luar dinding kota raja di malam sebelumnya, sehingga ia harus mengalami nasib yang begitu sial. Rumahnya telah hilang tersapu oleh angin. Suara menderu yang semula mereka anggap sepasukan lampor tiba-tiba menerjang rumah mereka dengan sangat keras. Terangkat rumah itu tercerai-berai tersebar ke angkasa. Penghuni rumah itu adalah pasangan suami istri yang telah tua, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka hanya merasa sebuah kekuatan raksasa telah mencengkram dan melemparkan mereka. Barangkali telah menjadi pepesan dari pasangan suami istri yang telah tua itu. Yang perempuan terisap amat tinggi ketika jatuh, patah lehernya, dan dengan seketika mengantarkannya ke pintu gerbang kematian. Nasib perempuan itu mungkin sangat malang, namun kemangan utamanya adalah ketidaktahuannya terhadap apa yang terjadi, penyebab yang memaksanya masuk ke lorong pengerantunan. Apalagi jika perempuan itu terlanjur menganggap penyebab kematiannya adalah barisan lampor yang menyergap mereka. Suami dari wanita tua malang itu juga bernasib lebih malang. Kematian sebenarnya merupakan keadaan yang jauh lebih baik daripada apa yang dialaminya. Lelaki tua itu terisap pusaran angin setinggi setengah pohon kelapa, dan dengan sangat keras tubuh tua itu dibanting ke tanah. Remuk kini tulang lelaki tua itu. Namun hal itu tidak cukup menjadi penyebab ia harus mati. Sementara itu, Mahapatih Gajah Mada merasa jantungnya berhenti berdenyut ketika melihat jejak yang ditinggalkan oleh beliung yang rupanya punya alasan untuk marah itu. Rintih kesakitan yang dibantu oleh suara petir kini kembali muncrat, memudahkan Mahapatih Gajah Mada menemukan keberadaan dari laki-laki tua itu. Dengan cekatan, Gajah Mada kemudian berusaha untuk menolongnya. Namun, mengangkat tubuhnya adalah merupakan hal yang tidak mungkin karena tulang belulangnya kini telah patah. Apa yang terjadi? Sambat amat memelas penghuni rumah terpencil itu. Gajah Mada mengusap mukanya yang kini basah kuyup. Namun ia benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sebenarnya Gajah Mada terbungkam mulutnya lebih karena penyesalannya. Kecelakaan yang dialami penghuni rumah terpencil itu adalah jelas dari buah perbuatannya. Apa yang menabrak rumahku, Kisana? Tanya lelaki tua itu dengan lemah. Gajah Mada tidak mampu menjawab. Pasangguan Gagak Bongol yang kini merasa harus mewakili Gajah Mada kemudian memberikan jawaban pertanyaan itu. Angin lesus Ki, beliung. Laki-laki tua itu kemudian mencermati rasa sakit yang kini dialaminya, yang memunculkan kemudian kesadaran amat utuh bahwa keadaan tubuhnya telah terluka amat parah. Apalagi saat kepalanya kini terasa mengayun. Apa yang dilihatnya kini berputar tambah gelap. Semuanya hitam tanpa ada satu titik pun warna yang lain. Istriku, tolong istriku, Kisana. Sisa-sisa dari keluhnya. Akan tetapi keberuntungan menghampiri laki-laki tua itu karena kematian sedang bersahabat dan bergerak cepat memisahkan nyawa dari raganya. Hanya dalam hitungan kejap orang itu menarik nafas pamungkasnya
Dan hal itu menyebabkan Gajah Mada mendadak merasa dadanya amat sesak. Urus mereka. Perintah Gajah Mada kepada Pasangguan Gagak Pongel dan Gajah Sagara. Mahapatih Gajah Mada kemudian berlari sekencang-kencangnya melalui jalan yang tidak nampak tetapi sudah sangat dikenalinya. Gajah Mada yang dibantu oleh kilat yang muncrat susul menyusul dan mengobrol gelekar yang menakutkan, apalagi ditingkah oleh badai yang amat deras. Bagai meledek Mahapatih Gajah Mada, atau mungkin dengan sengaja menunggu, pusaran angin raksasa itu berhenti beberapa jenak di suatu tempat untuk mengeduk tanahnya. Esok harinya siapapun pasti akan bingung ketika mereka mendapati tempat itu telah muncul sebuah sumur yang penuh dengan air. Gajah Mada yang berlari kencang kini berhasil menyusul pusaran angin yang makin besar itu. Namun ia hanya bisa memperhatikannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Pusaran angin itu kini meliuk berputar, menyebabkan Gajah Mada harus mengambil jarak sambil merasakan keterkejutan yang bukan kepalang ketika ia kemudian melihat benda apa saja yang terlempar. Semburan tanah berpasir yang melesat dari batang beliung itu sungguh tidak kalah dari ribuan anak panah yang dilepas dari busurnya. Gajah Mada meyakini pasukan dengan kekuatan segelar sepapan yang pasang gelar perang Tiloto Meto sekalipun tidak akan mampu menghadapi terjangan beliung yang menggila itu. Sampai pada ujungnya, Gajah Mada akhirnya hanya bisa pasrah melihat angin raksasa itu kini telah benar-benar bergerak menyisir dinding istana menuju ke pintu gerbang Purwaktara. Para prajurit yang tengah bertugas jaga kini menjadi sangat terkejut. Namun mereka dengan tidak segera memahami suara apa yang terdengar bergemuruh itu. Apalagi ketika sejenak kemudian ada banyak benda yang berjatuhan. Seorang prajurit kini telah terkena bongkahan bata. Prajurit itu ambruk dan langsung tidak sadarkan diri. Bata itu berasal dari salah satu bagian dinding istana yang jebol tanpa daya. Para prajurit itu tidak mengerti apa yang terjadi. Akan tetapi suara gemuruh itu nyata telah menyebabkan para prajurit menduga istana tengah diserang oleh negeri lain. Dalam siraman kilat yang kini kembali muncrat, Gajah Mada melihat pusaran angin yang semula berhenti itu kini telah kembali bergerak. Pusaran angin itu meliuk berputar dan menjauhi Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada rupanya harus membelah perhatiannya. Tiba-tiba suara mencicit dengan nada yang amat tinggi yang sangat menyakitkan telinga terdengar dari arah kanan. Bersamaan dengan itu tampak benda-benda kini mulai bergerak. Kilat muncrat beruntun menerangi benda-benda itu dan membuat Gajah Mada mampu mengenali benda itu dan merasa bingung setelahnya. Pusaran angin kedua. Bagaimana bisa muncul pusaran angin yang kedua? Mahapatih Gajah Mada sama sekali tidak tahu apa penyebabnya. Pusaran beliung pertama yang lahir dari buah permainannya sudah meretakkan kepalanya. Kini muncul pula pusaran angin yang kedua. Meskipun kecil, pusaran angin kedua itu diyakini bisa meraksasa seperti yang pertama. Jika itu terjadi, maka akan kembali memberi sumbangan retakan dinding kepalanya. Bahkan kepalanya mungkin bisa ambyar semburat. Dengan cepat, pusaran angin kedua itu mengejar beliung pertama yang kini semakin mendekati pintu gerbang Purwaktara. Mahapatih Gajah Mada beruntung karena kilat yang kembali muncrat susul-menyusul disertai dengan suara beledek yang menggetarkan udara sekaligus menggetarkan gendang telinga telah memberi cahaya yang cukup jelas saat peristiwa yang sangat penting itu terjadi dan berlangsung hanya dalam hitungan kejap. Jika Gajah Mada tidak memperhatikannya, maka ia akan kehilangan jawaban dari apa yang terjadi. Pusaran angin kedua meskipun berukuran kecil telah berhasil menyusul pusaran angin yang pertama kemudian lebur menyatukan diri dengannya. Lalu peristiwa susulan yang membuat Gajah Mada benar-benar menjadi terbelalak serasa kedua matanya kini akan lepas dari kelopaknya.
Akan tetapi, Mahapati Gajah Mada juga layak bersyukur karena sejenak setelah itu, pusaran angin yang bisa menghancurkan istana dan mengancam keselamatan seluruh penghuninya kini telah bubar. Bergegas kini Gajah Mada memperhatikan keadaan di sekitarnya, ke siapa saja yang mungkin muncul setelah itu. Namun yang tersisa hanya hujan yang deras dan badai yang mulai menyusut. Sembrono sekali, Gajah Mada kini terkejut bukan kepalang ketika mendengar ucapan yang berasal dari belakangnya itu. Gajah Mada berbalik, tetapi wajah orang itu tidak nampak karena hitam malam dan karena orang itu mengenakan caping yang menutupi wajahnya. Kilat muncul 2 kali sedikit membantunya. Sekilas wajah orang itu tertangkap. Gajah Mada merasa amat akrab dengan wajah itu, namun ia mengalami kesulitan untuk mengingat dan memastikan siapa pemilik wajah itu. Baru menguasai sedikit saja, kau sudah mencoba bermain-main membangunkannya, ucap orang itu dengan nada yang sangat tidak senang. Mahapati Gajah Mada tidak berkutik. Selama ini Mahapati Gajah Mada merasa berada di titik ketinggian tanpa ada yang bisa mengalahkannya kecuali seorang raja. Kini ia merasa sedang berhadapan dengan orang yang tidak boleh diremehkan, tidak boleh dipandang dengan mengesampingkan rasa hormat. Kepada orang itu ia tidak boleh bersikap sembarangan. Siapa kau di sana? Tanya Gajah Mada. Orang yang tidak dikenal itu kemudian melangkah mundur untuk menunjukkan keajaiban berikutnya. Namun sebelum hal itu terjadi, orang itu masih sempat menjawab. Yang kau lakukan itu sangat sembrono. Jawaban yang kemudian diberikan oleh orang itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Gajah Mada. Kembali dibantu cahaya kilat yang muncrat, tetapi tidak disertai guntur karena hujan kini telah mulai mereda seiring angin yang menghilang entah kemana. Mahapati Gajah Mada terbelalak menyaksikan tontonan yang sangat tidak masuk akal. Apa yang dilihatnya kini sangat sulit untuk diterima nalar, tetapi hal itu nyata-nyata terjadi di depannya. Bayangan orang itu kini menjadi kabur dan makin kabur. Udara yang membungkusnya kini mengombak dan membuatnya lenyap dari pandangan mata. Jejaknya kemudian menghilang bukan karena telah pergi, tetapi menghilang begitu saja, melenyap dari pandangan mata. Jagat Dewa Batara, desis Gajah Mada yang kini terbelalak. Gajah Mada merasa sendiri, tetapi tidak benar-benar sendiri. Orang yang menghilang itu mungkin telah pergi menjauh, namun mungkin pula masih tetap berdiri di tempatnya. Akan tetapi yang memenuhi seluruh rongga dadanya adalah gemuruh pesona sisa dari apa yang telah ditontonnya. Orang mampu menghilang, ia yakini hanya sebuah cerita omong kosong yang dilontarkan oleh orang yang gemar berkhayal. Namun siapapun orang yang telah menampakkan diri dan telah memarahinya itu memberinya bukti nyata yang tidak bisa ia bantah kebenarannya. Bangkit kini bulu kuduk Gajah Mada. Tampakkan lagi dirimu di sana. Aku masih punya banyak pertanyaan untukmu. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan yang telah dilontarkan itu. Akhirnya, setelah yakin orang itu tidak akan menampakkan diri lagi, Mahapati Gajah Mada kemudian mengayukan langkah bergegas menyisir dinding istana. Beberapa obor yang semula padam kini telah dinyalakan kembali, sehingga bayangan Mahapati Gajah Mada telah tertangkap oleh beberapa prajurit pengawal istana yang berada di bawah kendali langsung oleh Senopati Macan Lewong. Siapa itu? Terdengar kini sebuah teriakan. Aku, Gajah Mada. Ambil beberapa obor dan bawa kemari. Panggil juga beberapa prajurit. Balas Gajah Mada dengan tegas. Dalam siraman cahaya obor, Gajah Mada bisa melihat dengan jelas akibat macam apa yang telah ditinggalkan oleh pusaran angin itu. Gajah Mada merasakan lengan dan punggungnya
kini serasa dirembati ribuan ekor semut, membayangkan apa yang terjadi kalau pusaran angin itu bergerak melibas istana dan menimbulkan kekacauan. Tentu sebuah bencana yang sangat mengerikan. "Apa yang terjadi, Gusti Patih?" tanya seorang prajurit. Angin lesus yang sangat besar. Angin lesus terbesar yang pernah terjadi," jawab Gajah Mada. Beberapa waktu kemudian, di rumah Nyai Rahyi Sunelok, ruang depan rumah yang cukup megah itu kini menjadi terasa senyap. Gajah Mada duduk di tempat duduk yang disediakan untuknya. Ia masih bersikap menunggu. Yang ditunggu jawabannya kini masih terdiam 1000 bahasa. Nyai Rahyi Sunelok tidak tahu harus memulai dari mana. Akan tetapi Gajah Mada sebagaimana Gagak Bongol dan Gajah Sagara yang hadir di ruang itu kini menjadi merasa tidak sabar. Di luar rumah udara kini berkabut. Meskipun hujan dan badai sudah lenyap jejaknya, kabut kini amat tebal melayang di mana-mana, mengemuli setiap jengkal tanah. Dalam keadaan lumrah, malam biasanya dihiasi berbagai suara binatang. Di langit akan terdengar pula suara burung bencai yang saling menyapa. Burung hantu pasti juga akan mewartakan keberadaannya sambil matanya tidak akan pernah lelah melotot. Dengan matanya yang tajam, ia akan memelototi siapapun, terutama gerak dari tikus dan ular kecil yang menjadi santapan sehari-harinya. Namun malam itu, entah mengapa suara kata pun belum terdengar meskipun di beberapa tempat sudah. Kakekku pernah bercerita bahwa ia mempunyai seorang guru. Tetapi aku hanya mengetahui nama orang itu. Selebihnya aku tidak tahu, Gusti Patih, berkata kini Nyai Rahyi Sunelok. Antara Gajah Mada dan Gagak Bongol kini saling memandang. Sementara Gajah Sagara amat larut dalam menatap wajah ibunya. "Kalau boleh tahu, siapa nama orang itu, Nyai?" tanya Gajah Mada. Nyai Rahyi Sunelok berkomat kamit sebentar sebelum ia kemudian menjawab. Eyang Pawaga mengatakan nama orang itu adalah Ajar Wintiasmerti, jawab Nyai Rahyi Sunelok. Gajah Mada menyimak penuturan dari Nyai Rahyi Sunelok tanpa berkedip sekejap pun. Keterangan itu dianggapnya amat penting karena kehadiran orang yang tidak dikenal itu sangat mengganggu pikirannya. Gajah Mada yang kemudian menjatuhkan pandangan matanya ke arah pintu kini diganggu oleh sebuah pertanyaan. Benarkah orang yang muncul dan menemuinya itu adalah sosok yang kisahnya sekarang tengah digali dari Nyai Rahyi Sunelok? Jadi nama orang itu adalah Ajar Wintiasmerti, ulang sang Mahapati. Nyai Rahyi Sunelok kini mengangguk. Gajah Mada dan Gagak Bongol kini kembali saling melirik. Bagai bersepakat, dua orang penting di istana Mojopahit itu kemudian manggut-manggut barengan. "Asalnya dari mana, Nyai? Dan di mana orang itu tinggal?" tanya Gagak Bongol. Pertanyaan itu telah menyebabkan Nyai Rahyi Sunelok kebingungan. Nyai Rahyi Sunelok sendiri serasa tidak percaya pada jawaban yang telah ia berikan. Mendiang Eyang Pawaga tidak pernah menceritakan dari mana orang itu berasal, termangu kini Gajah Mada, termangu pula pasangguan Gagak Bongol dan Gajah Sagara. Nyai Rahyi Sunelok kemudian melanjutkan ucapannya. Menurut Eyang Pawaga, orang itu tidak diketahui asal-usulnya. Orang itu berselubung teka-teki yang tidak pernah terungkap. Hanya itu yang aku dengar dari Eyang Pawaga, Gusti. Gajah Mada kini bergegas membuka lipatan kenangannya. Ia mencoba menghadirkan kembali raut muka orang yang telah secara aneh hadir selama 3 kali. Kejadian yang pertama telah lewat kira-kira 10 tahun yang lalu.
Tetapi raut wajah orang itu masih tercatat dalam ingatannya dan tidak mungkin ia lupakan. Gagak Bongol kini melihat wajah yang tegang itu. Namun ia tidak berani untuk bertanya apa yang tengah dikenang oleh Gajah Mada. Begitulah yang telah diceritakan oleh Eyang Pawagal, Gusti. Soal kebenarannya, hamba tidak tahu. Nyai Rahyu Sinelok kini melanjutkan ucapannya. Sayang sekali Kiai Pawagal kini telah tiada. Kalau saja Kiai Pawagal masih hidup, mungkin akan banyak teka-teki yang terjawab. Misalnya pertanyaan bagaimana perkenalan Kiai Pawagal dengan sosok yang bernama Ajar Wintiasmerti. Kiai Pawagal hanya mewariskan kemampuan itu kepadanya. Kiai Pawagal sama sekali tidak punya kesempatan untuk menceritakan bagaimana cara ia memperolehnya. Gajah Mada kemudian mengalihkan pandangan matanya kepada Gajah Sagara. "Kau ikut kembali atau tinggal, Gajah Sagara?" tanya Gajah Mada kepada Gajah Sagara. Dengan sigap, Gajah Sagara kemudian bangkit dari duduknya. Sikap itu sudah merupakan jawabannya. Malam kini tepat berada di tengahnya saat Gajah Mada berpamitan. Nyai Rahyu Sinelok kini mengantar kepulangan dua tamu dan anaknya itu sampai ke depan halaman. Langit tidak berbintang karena kabut yang sedemikian tebal kini melayang di mana-mana. Hujan yang semula turun dengan amat derasnya kini tidak ada lagi jejaknya kecuali genangan dan sebagian rumah penduduk yang berantakan diterjang badai. Di jalan-jalan banyak pohon yang tumbang. Rumah kanduruan Gajah Enggon tidak terlalu jauh dari rumah Gajah Mada. Itulah sebabnya Gajah Mada yang didampingi Gagak Bongol dan Gajah Sagara memilih untuk berjalan kaki. Udara dingin kini amat menggigit, dan udara itu ternyata bukan pilihan yang tepat untuk bertelanjang dada. Gajah Mada kini merasa perlu melindungi dirinya dari udara dingin dengan mengenakan sebuah pakaian khusus. Pakaian itu memberikan kehangatan karena terbuat dari kulit harimau. Gajah Mada kini tetap pada irama layunan langkah kakinya. Di sebelahnya, pasangguan Gagak Bongol berusaha menyesuaikan ayunan langkah kakinya. Jika Mahapati Gajah Mada mengayunkan kaki kanan ke depan dengan kaki kiri di belakang, Gagak Bongol akan menyamakan diri. Gajah Sagara yang menempatkan diri di kanan Gajah Mada juga melakukan hal yang serupa. Angin lesus, orang mampu menghilang. Dulu aku tidak percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Namun sekarang, bagaimana aku tidak percaya jika aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Bahkan, kini aku telah mewarisi kekuatan yang luar biasa dari Kiai Pawagal. Aku percaya sepenuhnya pada apa yang diceritakan oleh Nyai Rahyu Sinelok. Orang yang menemuiku mungkin adalah guru dari Kiai Pawagal. Wajah yang tadi aku lihat adalah wajah yang sama dengan yang kutemui 10 tahun yang lalu. Tidak berubah sama sekali. Gajah Mada yang kini tengah mengayunkan langkah kemudian mendadak berhenti. "Ada apa, Kakang?" tanya Gagak Bongol. Gajah Mada kini masih termangu. "Aku rasa aku tahu tempat untuk bertanya. Seseorang yang memiliki banyak ruang pengetahuan. Aku akan langsung menuju ke rumahnya. Kalian berdua langsung saja ke Balai Perwira," ujar Gajah Mada. Gagak Bongol sedih, kesal. Ia amat ingin tahu kelanjutan cerita tentang orang yang memiliki usia yang sedemikian panjang itu. Akan tetapi Gajah Mada menghalanginya. "Aku tahu siapa orang yang kau perkirakan. Bisa menjelaskan bagian yang hitam itu, Kakang," kata Gagak Bongol. Gajah Mada tidak membalas pertanyaan itu. "Aku yakin orang itu pastilah Nadendra," kata Gagak Bongol. Gajah Mada tersenyum, namun senyum itu kini telah ditelan keheningan malam. Sementara itu, beberapa saat kemudian, rasanya
Tidak ada persahabatan yang sedemikian kental dan penuh rasa saling menghormati kecuali hubungan yang terjalin sejak lama antara Gajah Mada dan anak dari Dharma Diaksa Kasurkatan Samenaka yang kini mewaris jabatan yang dulu diduduki oleh ayahnya. Persahabatan itu telah terjalin sejak Gajah Mada masih belum menjadi siapa-siapa. Menggunakan nama samaran Prapanca yang disandingkan lewat Pancaksara, Sang Dharma Diaksa Kasogatan Nadrendra merupakan tempat bertanya bagi Gajah Mada yang kini telah menggapai kedudukan sedemikian tinggi menjadi orang kedua di Majapahit. Malam kini perlahan bergulir meninggalkan pusatnya menuju ke arah datangnya pagi saat kehadiran Mahapatih Gajah Mada yang berbincang dengan beberapa orang prajurit yang mengawal Miswa kediamannya terdengar cukup jelas dari sanggar Semeti. Dengan senyum yang sejuk dan tidak dibebani oleh sisa rasa kantuk, Dharma Diaksa Kasogatan Nadrendra memutuskan mengakhiri pemusatan nalar dan budinya lalu bergegas membuka pintu. "Angin apa yang telah membawamu datang kemari, Ki Patih?" tanya Prapanca dengan senyum yang khas dan lebar. Gajah Mada kini melangkah mendekatinya. Ucapan balasan yang diberikannya kini dilakukan dengan cara berbisik. "Apakah kau sama sekali tidak terusik oleh hujan deras dan badai yang mengguncang istana?" Pandangan Prapanca kini agak berubah. "Mungkin ketajaman pendengaranku agak berkurang, sehingga suara yang sebenarnya sangat deras terdengar biasa saja di telingaku." "Apa yang terjadi?" Gajah Mada kini menoleh ke belakang. "Aku ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting," ucapnya dengan lirih. Kabut sisa hujan deras kini melayang di mana-mana menutupi jarak pandang mata. Udara terasa amat dingin dan menyebabkan rasa ngilu di barisan gigi. Suasana kini benar-benar senyap, namun tidak demikian dengan isi dada mereka yang mengalami bencana di malam yang disapa oleh badai yang kencang itu, terutama mereka yang rumah-rumahnya mengalami kerusakan. Beberapa jenak Dharma Diaksa Kasogatan memperhatikan pakaian yang dikenakan oleh Gajah Mada yang terbuat dari kulit harimau. Dengan pakaian semacam itu, Gajah Mada tentu tidak perlu terganggu oleh udara yang dingin. Di bawah bayang-bayang Candi Buddha yang berada di depan wisma kediamannya, Pancaksara kemudian membawa Gajah Mada berbincang dengan duduk hanya beralasan bangku kayu. Gajah Mada menyempatkan menengadah, akan tetapi Sang Maha Mantri Mukhya tidak menemukan barisan bintang di langit. Langit kini nampak lebih rendah dengan warna yang hitam. "Apakah kau pernah mendengar nama Ajar Wintyasmerti?" tanya Gajah Mada dengan tiba-tiba. Nadrendra atau Prapanca atau yang juga dipanggil dengan nama Sang Pancaksara kemudian memandang Gajah Mada dengan tatapan mata yang aneh. "Siapa?" "Ajar Wintyasmerti." Nadrendra kini terdiam. Melihat itu, Gajah Mada berdebar-debar. Gajah Mada menduga Prapanca tentu tahu apa jawabannya. "Bagaimana?" Sejenak kemudian Dharma Diaksa Kasogatan Nadrendra masih terdiam. Dibantu cahaya 4 buah obor yang ditancapkan di sudut-sudut halaman, Nadrendra kini memperhatikan lawan bicaranya. "Pernah mendengar nama itu bukan?" kejar Gajah Mada. Prapanca kini menarik nafasnya. "Hanya sebuah dongeng. Meskipun hanya dongeng, tetapi itu ada catatannya," jawab Prapanca. Mata Gajah Mada kini berbinar. Jawaban itu menjadi sebuah pertanda beberapa pertanyaan yang mengganggunya pasti akan memperoleh jawaban. Dengan demikian, barangkali benar apa yang dikatakan oleh istri Kanuruan Gajah Enggon. "Apakah benar orang itu?"
mempunyai kemampuan untuk mengundang angin lesus? Tanya Gajah Mada. Prapanca kini mengangguk. Cerita yang beredar seperti itu. Ada yang menganggap orang itu manusia setengah hantu, bisa muncul di mana-mana untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan. Gajah Mada kini merasa amat tegang. Apa yang disampaikan Dharma Dyaksa Kasuketa Nadendra itu sejalan dengan apa yang ia curigai. Kenapa kau tanyakan itu? Tanya Nadendra. Gajah Mada berniat bangkit untuk membuang kegelisahan hatinya. Akan tetapi ia kemudian mengurungkan hal itu. Aku bertemu dengan orang itu malam ini. Prapanca kini memandang Gajah Mada dengan pandangan mata yang aneh. Nadendra tersenyum, tetapi bukan dalam rangka mentertawakan pengakuan dari Gajah Mada yang telah dianggapnya lucu. Gajah Mada mengakui bertemu dengan orang itu, orang yang keberadaannya berbalut dengan cerita dongeng. Hal itu sungguh agak sulit untuk dipercaya. Namun Gajah Mada punya cara untuk meyakinkan lawan bicaranya. Hanya sejenak setelah ia memejamkan mata, sebuah pusaran angin kini bergerak meliuk-liuk memutari obor yang menyala. Empu Prapanca kini terbelalak. Ia memperhatikan obor yang kemudian padam dan obor berikutnya yang kemudian juga padam. Tinggal satu obor. Tetapi Gajah Mada keburu membubarkan pusaran angin yang telah ia kendalikan dari pikirannya itu. Dharma Dyaksa Kasuketa Dang Acarya Nadendra kini menyikapi tontonan aneh itu dengan takjub. Matanya terbelalak, nyaris lepas dari kelopaknya. Dharma Dyaksa Kasuketa akan berdiri, tetapi ia segera membatalkannya. Apakah dalam catatan itu disebut Ajar Wintyasmerti adalah orang yang bisa mengundang datangnya angin lesus? Tanya Gajah Mada. Nadendra kini bingung, tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Belakangan Nadendra kemudian mengangguk. Aku sekarang menguasai kemampuan untuk membangunkan angin lesus. Itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa aku telah bertemu dengannya. Tambah Gajah Mada. Dengan jelas Gajah Mada menceritakan apa yang terjadi mulai ketika ia mengunjungi Kiai Pawakal yang tengah sakit keras sampai pada kematiannya setelah Mahapatih Gajah Mada menyediakan diri untuk menjadi wadah bagi kemampuan kedigdayan yang dimiliki oleh Kiai Pawakal. Cerita berlanjut pada bagaimana hujan yang turun malam ini telah mendorong Gajah Mada mencoba kemampuannya. Hujan turun amat deras disertai pula oleh gemuruh badai. Sungguh keadaan yang demikian sangat memadai untuk mencoba kemampuannya. Dharma Dyaksa Kasuketa Nadendra menyimak dengan seksama penuturan dari Gajah Mada tentang bagaimana uji coba itu telah menuai sebuah bencana karena menyebabkan sebuah rumah berantakan dan merenggut 2 nyawa penghuninya. Pada saat yang demikian itulah muncul orang itu. Sayang sekali ia tidak menyebut siapa namanya dan dari mana asalnya. Berdesir sangat tajam kini isi dada dari Nadendra. Tentu aku tahu kisah tentang Ajar Wintyasmerti itu. Namun selama ini aku tidak begitu percaya, khususnya mengenai kemungkinan orang itu hidup dengan umur yang sangat panjang tanpa mengalami perubahan wujud. Jika Kiai Pawakal, Kiai Medang Dangdi, dan Kiai Wirota Wirogati adalah para muridnya, bisa kau bayangkan berapa usia orang itu? Ucap Nadendra. Gajah Mada kemudian segera teringat pada keadaan yang dialami oleh Kiai Pawakal tentang usia yang amat panjang itu. Dan hal itu berarti orang tersebut luput daripada kematiannya. Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Bukankah kelak ia akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Kiai Pawakal? Berpikir begitu, Gajah Mada kini menjadi merasa gelisah. Itu urusan nanti, letupnya dalam hati.
Dalam benak Gajah Mada segera kemudian mencuat sebuah pertanyaan. Penyebab macam apa yang telah mengakibatkan orang yang bernama Ajar Wintiasmerti itu terbebas dari kematian? Sebuah anugerah atau bencanakah yang terjadi pada dirinya? Kiai Pawagal yang lahir sejaman dengan Sri Sang Rama Wijaya, atau mungkin sedikit lebih tua, atau sepantaran dengan Wirota Wirogati dan Pamandana yang pernah ia kunjungi, penampilannya sudah amat renta. Namun Ajar Wintiasmerti yang diperkirakan hidup sejaman dengan Prabu Kertanegara masih nampak sangat muda. Orang itu seperti baru berusia 30 tahunan, bahkan nampak jauh lebih muda.